Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi seluruh siswa kelas 6. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada pagi hari kembali mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kita bahas adalah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di materi terakhir bab 2 ini kita akan membahas wafatnya Khalifah Ali dan keteladanan atau akhlak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baiklah, kita bahas yang pertama, wafatnya Khalifah Ali. Setelah kalah dalam perang Nahrawan, golongan Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib karena kecewa atas keputusan Ali bin Abi Thalib mengikuti tahkim dengan Muawiyah, maka golongan tersebut meninggalkan Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan golongan Khawarij. Jadi awalnya golongan Khawarij ini adalah orang-orang yang cinta dan pendukung daripada Ali bin Abi Thalib. Namun karena kecewa pada saat terjadinya perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali setuju dengan melakukan tahkim, sehingga mereka keluar meninggalkan Ali, disebut dengan golongan Khawarij. Setelah kalah dalam perang Nahrawan, golongan Khawarij semakin menyimpan dendam dan berencana untuk membunuh orang-orang yang terikat dalam peristiwa terjadinya tahkim. Yang pertama yang terlibat adalah Ali bin Abi Thalib selaku khalifah saat itu. Kemudian yang kedua yang terlibat, yang menjadikan dendam, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia adalah lawan Ali pada saat terjadinya tahkim. Kemudian yang satu lagi adalah Amr bin Bakar, yang ditugaskan untuk membunuh Amr bin As. Jadi Amr bin As ini adalah pencetus untuk melakukan tahkim antara Ali dengan Muawiyah, dan pada peristiwa tersebut Ali tertipu dengan strategi dari Amr bin As sehingga kekuasaan kepemimpinan khalifah diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tiga orang tersebut yang menjadikan golongan Khawarij ini menyimpan dendam dan berencana untuk membunuh mereka. Maka diutuslah tiga orang, yaitu pertama Abdurrahman bin Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Barak bin Abdillah ditugaskan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian yang ketiga Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As. Maka dari tiga orang yang ditugaskan ini hanya satu yang berhasil untuk melakukan pembunuhan, yaitu Abdurrahman bin Muljam berhasil melaksanakan tugasnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah selamat walaupun terkena tusukan. Amr bin As selamat karena sakit dan tidak berangkat ke masjid sehingga terhindar dari pembunuhan. Khalifah Ali terbunuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Jadi ketika sedang melaksanakan sholat, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat itu pada tanggal 17 Ramadan di Masjid Kufah. Ali wafat pada usia 60 tahun setelah menjabat sebagai 5 tahun. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat Nabi yang begitu memiliki akhlak mulia dan keteladanan yang patut kita contoh. Yang pertama, keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah beliau orang yang pemberani.
Karena saat itu Ali bin Abi Thalib pernah menggantikan tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi akan melakukan hijrah ke Madinah. Jadi saat itu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung, dikelilingi oleh para algojo yang siap untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu Allah memerintahkan Nabi untuk meninggalkan rumahnya, dan sebelum meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar, Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang berani menggantikan tempat tidurku. Dengan keberaniannya, Ali menerima tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasul berangkat hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, keteladanan Khalifah Ali adalah beliau mampu mengendalikan hawa nafsu. Beliau orang yang jarang sekali marah, memiliki hati yang lembut, mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan amarah. Bahkan saat peristiwa perang, ketika musuh sudah terjatuh dan Ali ingin membunuh musuh di depannya tersebut, kemudian musuhnya meludahi wajahnya, Ali tidak marah. Kenapa Ali tidak marah? Dia mengatakan, kalaulah saya membunuhmu saat ini, maka saya membunuh karena nafsu, karena marah engkau meludahi wajah saya. Sehingga Ali sabar dan membebaskan musuhnya karena mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena Ali melakukan perang saat itu bukan karena nafsu, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keteladanan Ali bin Abi Thalib adalah beliau memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu lebih mencintai Allah daripada mencintai dunia. Pada suatu malam Ali bin Abi Thalib merasa kedinginan, sedangkan beliau hanya memiliki selimut yang pendek. Lalu seorang berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin dan Allah memberikan harta kepadamu, kenapa engkau tidak mengambil harta dari pemerintah untuk memberi selimut yang tebal, selimut yang membuatmu nyaman? Tapi Ali menjawab, demi Allah aku tidak akan mengambil sedikit pun harta masyarakat, hanya selimut ini yang aku bawa dari rumah. Jadi selimut itu adalah milik Ali dan bukan dibeli dengan harta atau uang dari negara. Padahal kalau mau Ali saat itu menjadi khalifah, dia bisa membeli apa saja yang ingin dibelinya, apa saja yang ingin dia beli akan bisa. Tetapi Ali menolak untuk menggunakan harta kekayaan milik negara. Kemudian yang keempat, keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Ali menjadi orang yang cerdas karena dia bersungguh-sungguh dalam belajar, mendengarkan apa yang diucapkan Nabi, mengikuti perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau selalu mengamati serta mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran Ali sejak kecil dirawat oleh Nabi, dididik oleh Nabi, sehingga Ali memiliki sifat-sifat yang tidak jauh daripada sifat Nabi. Nabi sabar, Ali pun sabar. Nabi cerdas, Ali pun cerdas, karena dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan Ali orang yang memiliki keteladanan, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki kecerdasan karena dekat dengan Nabi dan bersungguh-sungguh dalam belajar serta menyimak apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian beberapa keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh apa yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, akhlaknya, keteladanannya, yaitu menjadi orang yang pemberani, mampu mengendalikan hawa nafsu, kemudian zuhud, tidak mencintai dunia secara berlebihan, dan juga bersungguh-sungguh dalam belajar. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus menjadi orang yang berakhlakul karimah dan memiliki kesungguhan dalam belajar. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca materi di buku paket halaman 40 sampai dengan 43.
Insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian bab 2. Jangan lupa belajar di rumah, dan juga jangan lupa di like videonya, di subscribe. Latihan hari ini silahkan disimak soal-soalnya, dijawab dengan cara menyimak video dan membaca buku. Insya Allah kalian akan memahami kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan juga mampu mencontoh akhlak dan kepribadian Ali bin Abi Thalib. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.